Assalamualaikum teman-teman. Lomba lagi dong, karena kan ini masih libur semester atau libur akhir tahun teman-teman. Nah, kali ini Abang Guenzo lombanya ibu dan anak. Jadi boleh dibantu sama bunda teman-teman. Lombanya kemarin itu diadakan di Transmart Palembang. Jadi itu kegiatan bulanan dari Trans Studio Palembang, yang dimana lombanya itu gratis setiap bulan itu teman-teman. Kadang-kadang cuma kategori usianya saja digilir begitu. Kadang-kadang itu anak usia kelas 4 sampai kelas 6 SD begitu. Kadang-kadang juga cuma anak-anak TK saja, kadang mandiri, kadang-kadang boleh dibantu ibunya. Nah, ini sketsa gambarnya. Kayaknya kita pernah deh coba-coba gambar, coba-coba mewarnai dengan sketsa yang sama, hampir-hampir mirip dengan sketsa lomba ini di konten-konten sebelumnya ya teman-teman. Kalau teman-teman terus selalu ikuti channel kita, terus ikuti nonton terus video-video kita, teman-teman pasti ingat nih video ini dengan sketsa gambar yang sama. Nah, kali ini kita warnai di lomba teman-teman. Nah, kita tambahkan dulu gambarnya, kita tambahkan dulu gambar-gambar tambahannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi itu temanya itu tahun baru, seperti yang Bunda bilang kemarin di video sebelumnya. Biasanya tahun baru itu berkaitan dengan tema Natal. Nah, benar kan teman-teman? Karena di sini ada pohon cemara atau pohon Natal. Ada salju-salju seperti itu. Kayaknya anggap ini bersalju-salju ya teman-teman. Karena di sini kita akan membuat tema salju saja teman-teman. Nah, seperti ini. Kita mulai dari tadi udah dimulai dengan menambahkan gambar. Nah, sekarang kita mulai mewarnai bagian wajahnya dulu teman-teman. Nah, seperti itu. Seperti biasa pewarnaan wajahnya seperti sebelum-sebelumnya saja sudah sering juga Bunda spill warna apa saja yang dipakai untuk bagian wajah. Kemudian kita lanjut mewarnai bagian topinya, karena ini setiap objeknya menggunakan topi yang sama. Jadi lanjut aja kita teruskan semuanya menggunakan warna yang sama teman-teman. Topi Natal warnanya merah dong ya, seperti yang ada di film-film seperti itu. Kita ini ada penambahan 3 objek teman-teman. Nah, yang pertama itu gambar rusa. Kalau misalkan di salju-salju biasanya ada rusa ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga itu ada Sinterklas. Nah, jangan lupakan ada anak-anak yang lagi main kembang api. Terus kita tambahkan sedikit di belakangnya itu ada rumah orang. Terus kita tambahkan juga satu tambahan pohon Natal, karena pohon Natal bawaannya itu kita tutup gambarnya dengan gambar rusa tadi. Jadi gambar pohon Natal bawaan itu tertutup setengahnya teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi kita tambahkan lagi pohon Natal di belakangnya. Tapi ternyata teman-teman, nah seperti yang biasa Bunda bilang ya teman-teman, karena terkadang penilaian lomba mewarna itu kadang ada yang dijelaskan di awal, terkadang juga ada yang tidak dijelaskan, tapi itu merupakan penilaian utama dari lomba tersebut teman-teman. Nah, seperti yang kita alami kemarin, ternyata objek utama atau objek bawaan dari gambar tersebut tidak boleh dikurangi sama sekali biarpun 1 space pun. Nah, padahal kita tidak menghilangkan gambar
pohon Natal sebelumnya, hanya saja kita tutupi bagian samping sebelah kirinya saja teman-teman. Tapi itu sudah mengurangi poin, bahkan kita anggaplah didiskualifikasi teman-teman. Ya nggak apa-apa. Namanya juga kita kan nggak tahu peraturannya sebelumnya, karena tidak dijelaskan juga bahwa gambar bawaan itu atau gambar asli sketsa itu tidak boleh dikurangi atau tidak boleh ditutupi sama sekali seperti itu. Nah, jadilah kita menambahkan rusa di situ. Nah, tujuannya kenapa Bunda buat begitu? Karena di lomba-lomba sebelumnya atau di lomba-lomba yang sudah-sudah, tapi bukan di Transmart ya teman-teman, biasanya itu nggak masalah yang seperti ini teman-teman. Jadi kebanyakan juga teman-teman yang lain kalau lomba juga banyak mengganti gambarnya sekreatif mungkin. Jadi kita bisa mengekspresikan semua kreativitas kita. Nah, seperti itu. Tapi balik-balik lagi semua ini ke selera juri teman-teman, mau kita sebagus apapun tapi belum tentu punya kita bagus ya teman-teman, karena hanya saja pada saat lomba ini Abang Guenzo dan Bunda merasa bahagia dan puas karena hasil pewarnaan dan gambaran kita itu sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Karena balik-balik lagi urusan menang dan kalah itu kami tidak persoalkan, karena kami hanya saja merasa happy dengan hasil pewarnaan kita dan hasil penambahan gambar kita. Nggak menang nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, karena kita hanya mengekspresikan mengekspresikan kesenangan kita melalui seni begitu, melalui mewarnai. Jadi ya namanya lomba, menang ataupun kalah it's okay, nggak masalah. Lagian yang menang pun hasilnya lebih bagus dari hasil Abang Genzo kemarin teman-teman. Jadi wajar sih kalau mau kalah, karena teman-teman yang menang itu hasilnya bagus-bagus sekali, bagus banget. Nah, seperti ini. Abang Guenzo mewarnai bagian atasnya. Pokoknya kemarin kami bergantian berbagi tugas teman-teman. Pokoknya begini, kalau lomba ibu dan anak itu usahakan kita berbagi tugas, jangan berebut warna supaya tidak menghambat proses pewarnaan. Dan juga kita berbagi tugas bagian-bagian apa saja yang akan diwarnai. Dan terus lagi jangan lupa kita selalu bicarakan pewarnaan, misal mau warna ini dan warna itu, bicarakan dulu dengan bunda ataupun bunda bicarakan dulu dengan anaknya mau diwarnai warna apa, supaya nanti kita bisa explore warnanya, jangan sampai tabrakan warnanya bunda-bunda sekalian seperti itu. Karena kan dua orang yang mewarnai, dua kreativitas dan dua ide, mana tahu si anak ada ide sendiri dan si bunda ada ide sendiri begitu. Nah, lanjut kita warnai di bagian tanahnya. Nah, kali ini Bunda ingin mewarnai tanahnya seperti salju-salju teman-teman. Jadi kita beri aja ini temanya tema salju ya tadi ya, tema musim dingin teman-teman. Nah, itu Bunda menggunakan warna biru muda atau sky blue, lanjut dengan warna pale blue teman-teman. Sama seperti di video sebelumnya pewarnaan saljunya. Kemudian kita kasih abu-abu yang paling muda, dan warna terakhir itu kita ratakan dengan warna putih. Nah, untuk krayon yang digunakan di bagian salju ini, bagian tanah ini, Bunda menggunakan krayon grapes. Kemarin kami membawa krayon untuk lomba itu krayon grapes, kemudian krayon Gribble yang kids, dan krayon Dong A Florence teman-teman yang isi 12 seperti itu. Nah,
Juga ada nanti kami menggunakan krayon Gribble Artist teman-teman. Nah, jadi Gribble Artist ini sendiri untuk menambahkan hiasan-hiasan ataupun untuk mengkoreksi pewarnaan yang salah atau yang kotor atau yang keluar garis seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya Gribble Artist itu bukan saja untuk menambahkan hiasan ya teman-teman. Kalau kita untuk koreksi juga. Jadi kalau misalkan ada yang salah, ada yang keluar garis atau pewarnaannya tidak sesuai, bisa kita ubah menggunakan krayon atau oil pastel artis teman-teman. Nah, ini lanjut Bunda mewarnai di bagian awan. Jadi kita membagi tugas untuk objek-objek yang lain sudah selesai. Bunda lanjut mewarnai bagian awan dan Abang Gonzo lanjut menebali objek yang di bagian bawah seperti itu teman-teman. Jadi Abang Gonzo menebali sebisanya, sedapatnya ketika Bunda mewarnai di bagian awan, jadi tidak mengganggu kegiatan seperti itu teman-teman. Nah, ini ada tulisan-tulisannya juga. Tulisan-tulisannya jangan dihilangkan ya teman-teman. Happy New Year 2025. Nah, sebentar lagi kita tahun baru ya teman-teman. Selamat tahun baru teman-teman semua. Ayo, resolusi apa yang akan teman-teman lakukan di tahun 2025 atau ada beberapa target yang belum tercapai di tahun 2024? Kita semangat lagi, kita usahakan lagi di tahun 2025 ya teman-teman. Harus tetap berpositif thinking atau kita tetap selalu berusaha dan semangat, kita selalu optimis menjalani hari-hari kita. Dan jangan lupa teman-teman selalu lakukan hal-hal yang positif supaya kita selalu bahagia. Benar gak sih kalau kita melakukan hal-hal positif itu selalu bahagia teman-teman? Nah, kalau kami sih, kalau Bunda terutama itu yang membuat bahagia itu adalah melakukan hal-hal yang positif teman-teman. Contohnya saja mewarnai ini, banyak orang bilang, duh udah emak-emak juga ngapain sih mewarnai kayak anak TK aja. Oh, no. Kalau Bunda ini lebih ke stress free teman-teman. Jadi untuk melepaskan stres, penat, kalau Bunda lebih senangnya mewarnai aja. Jadi daripada kita melakukan hal-hal yang negatif atau belanja juga melepaskan stres ya teman-teman, tapi butuh modal yang banyak dong. Mama kalau udah belanja nggak cukup dong, cuman beberapa ratus ribu, betul nggak nih bunda-bunda? Jadi kalau misalkan kita mau melepaskan stres yang murah itu, kalau menurut Bunda ya ini mewarnai seperti ini teman-teman. Nah, ini pewarnanya udah selesai, awannya juga seperti biasa teman-teman, awan biasa aja karena udah terlalu rame juga objek-objeknya. Jadi kita tambahkan awan yang simple-simple aja seperti itu. Nah, untuk yang kemarin banyak juga yang nggak menang ya teman-teman. Pesertanya itu lumayan banyak kemarin. Jadi ini Abang Gunzo dan Bunda nggak menang teman-teman, nggak apa-apa. Karena yang menang tuh bagus banget hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita kalah di lomba itu nggak apa-apa. Jadikan motivasi saja. Oh, berarti pewarnaan kami kemarin belum bagus, belum rapi. Ya wis nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini Bunda menebali di bagian rusanya. Nah, si rusa yang si pembuat masalah kayaknya. Tapi nggak juga tuh. Kami happy, kami senang dan kami bahagia dengan penambahan gambar yang seperti ini. Nah, untuk gambarnya ini benar-benar buat happy ya teman-teman kalau hasilnya sesuai apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Abang Gunzo masih lanjut mewarnai di bagian yang terdekat oleh Abang Gunzo, sementara Bunda mewarnai di bagian sekenanya saja.
kita periksa-periksa lagi apa saja yang masih kurang seperti itu. Nah, untuk bagian saljunya menurut teman-teman ada yang kurang nggak nih? Karena Bunda juga baru beberapa hari kemarin mencoba membuat salju teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian atap rumahnya itu kita tambahkan efek-efek salju juga di atas topi pohon-pohon Natalnya. Kita tambahkan titik-titik salju menggunakan tip X teman-teman. Nah, kalau teman-teman kalau mau menggunakan titik untuk mengaplikasi titik-titik begini, teman-teman menggunakan apa? Apakah itu teman-teman menggunakan spidol putih? Atau teman-teman menggunakan tip X yang apa ya, ada yang dikocok-kocok, yang ditabur-tabur begitu teman-teman, atau tip X tulis seperti kita ini. Nah, kalau kita sedapatnya aja ya teman-teman, yang mana yang dibawa itu yang kita pakai seperti itu, biar nggak ribet juga. Jadi ya kita pakai yang seadanya saja. Nah, ini udah selesai teman-teman. Nah, gimana nih hasilnya menurut teman-teman? Kalau Bunda sih bersyukur, Bunda merasa puas dengan hasilnya, karena memang sesuai keinginan dan sesuai kemampuan Bunda juga, cuma segitu aja teman-teman. Jadi nggak perlu memaksakan harus menang setiap lomba, karena memang kemampuan kita semampunya cuma begini, ya udah terima aja begitu kan ya teman-teman. Nah, lanjut ini kita masih tambahkan hiasan-hiasan lagi. Nah, seperti itu, ada bintang-bintangnya. Kita betulin lagi untuk warna-warna saljunya. Nah, menggunakan kuas blender crayon ya teman-teman, hilangkan sisa-sisanya. Nah, ini tambahkan sedikit bebatuan supaya jangan kosong itu saljunya. Nah, lanjut ini kita menambahkan pewarna merah pipinya, hidung bagian rusa. Ini hasilnya. Bagaimana menurut teman-teman? Selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dadah.